Di pertemuan pada pagi hari ini, karena ini kita sudah UTS ya, berarti kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan materi yang baru. Topik kita pada pertemuan di hari ini adalah sistem-sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Jadi nantinya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya kita bisa memahami ya kira-kira sistem informasi di fungsi organisasi itu ada apa aja sih, ya jenisnya apa aja, kemudian fungsinya itu untuk apa aja. Ya, jadi kita akan bahas terlebih dahulu dari level yang paling bawah ya, dari level fungsional dulu. Nah, jadi di sini ada yang namanya sistem informasi fungsional. Nah, jadi apa itu sistem informasi fungsional? Kita lihat dulu pengertiannya. Ya, sistem informasi fungsional ya itu adalah sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pada fungsi bisnis. Nah, di sini fungsi bisnis itu meliputi apa aja? Jadi fungsi bisnis di sini meliputi sisi akuntansi, keuangan, pemasaran, produksi, sumber daya manusia atau SDM. Ya, jadi fungsi-fungsi bisnis ini kurang lebihnya mencerminkan fungsi-fungsi fungsional atau kegiatan operasional apa sih yang dilakukan di dalam perusahaan sehari-hari. Nah, di sini sistem informasi manajemen itu digunakan untuk membantu ya, kurang lebihnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional atau fungsi bisnis di dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya nih. Nah, kalau sistem informasi manajemen tersebut diterapkan pada fungsi-fungsi bisnis tersebut, maka istilahnya adalah sistem informasi fungsional atau sistem informasi bisnis atau functional information system atau business information system. Nah, di sini kita coba lihat nih contoh-contoh dari sistem informasi fungsional atau sistem informasi bisnis itu seperti apa. Ya. Jadi di sini yang pertama ada yang namanya sistem informasi akuntansi, ada yang mengistilahkan SIMAK, ada juga yang mengistilahkan SIA. Kemudian yang kedua, sistem informasi pemasaran. Kemudian yang ketiga, sistem informasi produksi atau pemanufakturan atau SIMPRO. Kemudian ada juga sistem informasi sumber daya manusia, MSDM. Dan yang terakhir adalah sistem informasi keuangan atau SIMQ. Nah, kita coba bahas satu persatu nih ya, dari 5 contoh sistem informasi fungsional ini. Coba kita bahas satu persatu. Nah, mulai dari sistem informasi pemasaran atau SIMPEM. Jadi di sini SIMPEM itu mempunyai 6 komponen. Jadi ada yang namanya input, model, basis data, keluaran, teknologi ya, kemudian ada pengendalian. Oke.
Di sini dicontohkan kalau input itu misalnya adalah input data pemasaran, ya, kemudian model dan basis data pemasaran, kemudian output atau keluarannya itu berisi laporan-laporan tentang kegiatan pemasaran. Nah, kenapa di sini untuk pengendalian, pengawasan, ya, evaluasi, teknologi itu sifatnya umum? Karena di sini untuk teknologi dan lain sebagainya itu bergantung pada kebutuhan perusahaan. Ya, contoh misalnya, kalau sistem informasinya itu sederhana, mengolah datanya itu sedikit, ya, tidak terlalu banyak. Mungkin untuk kebutuhan spesifikasi komputer, ya, atau laptop, atau misalnya perangkat hardware lainnya, itu mungkin tidak semahal atau sekompleks dengan sistem informasi yang lebih berat, ya, yang lebih banyak inputannya, yang membutuhkan proses yang lebih banyak, outputnya lebih bermacam-macam, ya. Jadi di sini makanya dikatakan bersifat umum. Nah, 6 komponen dalam sistem informasi pemasaran atau SIMPEM ini, ya, itu juga digunakan pada sistem informasi yang lain. Ya, jadi sistem informasi yang lain pun itu tidak hanya membahas input, proses, output, ya, tapi juga mencakup model, mencakup teknologi, pengawasan, ya, evaluasi, pengendalian, ya, keamanan, basis data, dan lain sebagainya. Nah, sistem informasi pemasaran, yaitu tujuannya adalah menyediakan segala macam jenis laporan atau informasi yang berkaitan dengan pemasaran. Nah, kalau begitu input datanya seperti apa? Jadi input datanya itu bisa dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Kalau input datanya itu misalnya dari pihak eksternalnya nih, seperti kita mengisi kuesioner online, ya, atau kita mengisi kuesioner, ya, misalnya kita diwawancara oleh SPG atau SPB, ya, oleh bagian sales, kemudian pihak SPG atau SPB-nya itu kemudian merekap data kita, ya, itu adalah input dari eksternal, ya, atau dari riset di lapangan. Nah, sementara kalau dari internal adalah data-data yang diperoleh dari dalam perusahaan tentang pemasaran, ya, seperti selama ini tuh kebijakan pemasaran itu seperti apa, ya, selama ini target konsumennya itu seperti apa, ya, kemudian kegiatan sponsor, periklanan, biayanya. Nah, itu adalah informasi-informasi atau data yang sifatnya internal. Nah, kita lanjutkan ke yang kedua, sistem informasi produksi atau yang dikenal dengan nama SIMPRO. Nah, jadi di sini kalau kalian sudah tahu nih komponen sistem informasi produksi, ya, yang sama dengan pemasaran, ya, ada input, ada model, basis data, dan lain sebagainya. Nah, di sistem informasi produksi berarti outputnya bukan pemasaran dong. Outputnya di sini adalah segala macam jenis laporan atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, ya, sesuai dengan jenis sistem informasinya. Nah, di sini sistem informasi produksi itu ada dua. Yang pertama ada sistem produksi fisik dan ada yang namanya sistem informasi produksi. Nah, di sini bedanya apa antara sistem produksi fisik dan sistem informasi produksi? Kalau sistem produksi fisik itu adalah sistem yang secara fisik untuk mengendalikan alat-alat produksi. Contoh nih yang paling sering kita temui, robot, ya, yang membantu proses produksi, mempercepat proses produksi. Ya, robot itu adalah bentuk sistem produksi fisik. Nah, sementara kalau sistem informasi produksinya, ya, itu adalah sistem informasi manajemennya. Jadi di sini berusaha untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer-manajer di fungsi produksi. Ya, jadi untuk sistem produksi itu dibedakan antara fisik dan sistem informasinya.
Oke, kita lanjutkan nih ke yang ketiga. Yang ketiga, di sini ada yang namanya sistem informasi sumber daya manusia. Ya, jadi masih sama ya seperti Simpro atau sistem pemasaran ya. Komponennya itu masih sama, mulai input, proses, output, model, teknologi, pengendalian, pengawasan, ya, basis data dan sebagainya. Nah, tapi di sini sistem informasi sumber daya manusia yang berbeda adalah tujuannya. Nah, jadi di sini tujuan adanya sistem informasi sumber daya manusia adalah untuk mendukung kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Ya. Jadi di sini kalau istilah zaman dulu kita kenal dengan yang namanya personalia. Ya, tapi di sekarang kita lebih kenalnya ke SDM ya, atau kalau manajemen sumber daya manusia itu adalah MSDM. Nah, jadi di sini kenapa sih sumber daya manusia itu sampai dibikinkan sistem informasi? Karena kalau kalian ingat konsep manajemen ya, yang namanya SDM atau sumber daya manusia itu merupakan komponen yang vital bagi keberlangsungan sebuah perusahaan. Ya, percuma kita punya peralatan yang canggih, ya, peralatan yang mahal, yang eksklusif, teknologi yang paling up to date, tapi tidak ada manusia untuk mengoperasikannya. Ya, memang sekarang arah ke teknologi atau peralatan-peralatan itu lebih meminimalkan fungsi manusia ya, karena ada istilah otomatisasi. Ya, tetapi walaupun dibikin otomatisasi sekalipun, ya sebuah perusahaan itu tetap membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Ya, itu adalah sistem yang ketiga. Kemudian sistem informasi keuangan. Nah, sistem informasi keuangan sesuai judulnya ya, di sini untuk mendukung kegiatan manajemen di fungsi keuangan. Nah, di sistem informasi ini mencakup 3 hal. Ya. Apa aja? Jadi yang pertama mulai perencanaan keuangan. Ya. Kira-kira nih program perusahaan atau organisasi selama 1 tahun ke depan itu seperti apa? Ya, anggarannya itu seberapa banyak, program kegiatannya apa, itu kaitannya dengan perencanaan keuangan. Kemudian pelaksanaan keuangan. Nah, kalau pelaksanaan kaitannya berarti ketika sebuah program itu dilaksanakan ya sesuai dengan anggarannya, ada arus kas masuk, ada arus kas keluar ya, kemudian ada pelaporannya, itu adalah pelaksanaan keuangan. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian pertanggungjawaban. Ya. Di sini pertanggungjawaban ini meliputi ya, kalau sistem informasi keuangan berarti ada laporan keuangan, ada laporan pertanggungjawaban ya, dana yang digunakan itu kemana aja, untuk biaya apa aja ya, ini adalah pertanggungjawaban. Kemudian yang keempat, jangan lupa ada yang namanya pengendalian ya. Pengendalian itu apa ya? Pengendalian salah satu mungkin yang pernah kalian dengar ya, ada yang namanya audit internal ya, nggak cuma audit eksternal ya yang mengaudit laporan keuangan dengan bantuan jasa kantor akuntan publik atau KAP. Nah, tapi di sini ada yang namanya audit internal. Jadi audit internal itu terdiri atas dua, dia mengaudit sistem manajemennya dan mengaudit keuangannya. Nah, karena di sini sistem informasi keuangan, berarti dia mengaudit ke laporan keuangannya. Nah, bener nggak nih laporan keuangannya? Ya, sebelum saya publish keluar, sebelum dinilai atau diverifikasi oleh kantor akuntan publik, diberikan opini, oh kira-kira ini bener nggak pelaksanaannya?
ada yang fiktif atau enggak kegiatan atau laporan keuangannya, pertanggungjawabannya itu seperti apa. Nah, di sini bagian dari sistem informasi keuangan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada istilah enterprise resource planning atau yang kita kenal dengan ERP. Nah, ERP ini apa sih? Ya, jadi ERP ini adalah perangkat lunak yang berupa aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. Nah, jadi kalau di dunia pendidikan ya, apalagi kalian mahasiswa Stekom ya, mungkin yang familiar buat kalian itu adalah Siakat. Ya, Siakat itu perangkat lunak yang terintegrasi ya secara luas di organisasi. Dosen bisa pakai, ya, mahasiswa bisa pakai, kemudian bagian akademik juga bisa menginput jadwal, ya. Kemudian bagian kemahasiswaan dia juga bisa bikin pengumuman, ya. Kemudian misalnya pimpinan juga bisa melihat hasil kerja dosen, ya, atau pimpinan mau melihat nih keaktifan mahasiswa di perkuliahan online bisa juga, ya. Itu adalah salah satu bentuk enterprise resource planning atau ERP. Nah, jadi di sini ERP itu juga ditunjang dengan yang namanya sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Nah, coba kita lihat nih bentuk ERP itu seperti apa kalau diterapkan di level fungsi bisnis. Ya, kalau di fungsi akuntansi itu ada yang namanya modul buku besar, piutang dagang, aktiva tetap, akuntansi biaya, ya, kemudian neraca saldo dan lain sebagainya. Kalau di fungsi keuangan yaitu ada analisis resiko, analisis kredit, ya, analisis SWOT, ya, manajemen aktiva, ya. Jadi ini tergantung dengan kebutuhan perusahaannya. Kalau di sumber daya manusia itu ada modul rekrutmen, penggajian, kompensasi, ya, reward dan punishment. Nah, kalau di pemasaran itu ada relasi pelanggan, ya, pemrosesan order, pemasukan order, ya. Kemudian laporan pemasarannya seperti apa. Dan kemudian yang terakhir itu di bagian logistik ya, itu mulai perencanaan produksi, manajemen bahan baku, ya, barang dalam proses, ya, kemudian bahan sisa, manajemen produksi pabrik dan sebagainya, yaitu adalah ERP pada bagian logistik. Ya. Oke, karena kita sudah membahas sampai ke ERP ya, maka materi untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan sekian ya. Jadi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu lama dan panjang kali lebar ya. Saya bahas poin-poin pentingnya aja. Jadi di sini di sistem informasi level organisasi ini kurang lebihnya tujuan saya adalah kalian sudah tahu nih, oh kira-kira kalau sistem informasi manajemen itu di fungsi bisnis itu penerapannya seperti apa. Nah, tujuan saya itu apa sih? Tujuan saya ketika nanti kalian itu bikin skripsi, ya, kalian membuat sebuah program sistem informasi, misalnya yang kalian pilih itu adalah SIM, ya. Nggak cuma SIM itu misalnya ya perpustakaan, ya, sistem informasi akuntansi, penggajian, nggak cuma melulu seperti itu, ya. Padahal sebenarnya itu ada sistem informasi keuangan, ya, MSDM, pemasaran, logistik, ya. Jadi mungkin yang berminat untuk mengambil skripsi di bidang SIM ya, yang outputnya itu membuat sebuah program sistem informasi manajemen, ya, mungkin bisa menjadi inspirasi seperti kalian. Oh, kalau bagian logistik nih, kira-kira sistem informasinya seperti apa nih yang bisa saya buat, karena kalian masih S1 ya, yang masih sederhana, yang tidak terlalu berat buat kalian, atau bagian pemasaran seperti apa.
ya. Jadi harapan saya akan ada output ya, produk dari mahasiswa, dari skripsi mahasiswa itu yang makin variatif ya, dan makin inovatif di bidang sistem informasi manajemen. Oke, saya cukupkan sekian untuk pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa kalian untuk absen di siakat ya, jangan sampai terlewatkan. Terima kasih atas kehadirannya ya. Sampai jumpa minggu depan masih di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum.